Kesepakatan Verizon mencaplok Yahoo akankah menjadi akhir perjalanan raja mesin pencari di era 90-an tersebut? Akan seperti apa Yahoo di tangan Verizon? Selamat tinggal Yahoo. Saya ulas lebih lengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana data berikut. Saya yakin Anda sangat dekat dengan Yahoo, tapi mungkin Anda agak samar-samar dengan nama Verizon. Saya akan coba dekatkan isu ini kepada Anda bahwa Yahoo yang pada tahun 90-an, anak-anak 90-an mana angkat tangannya pasti tahu Yahoo. Pasti pakai Yahoo Messenger, pernah pakai, atau email Yahoo juga pasti pakai, atau mungkin dulu search engine-nya sebelum ada Google pasti pakai Yahoo. Dan ternyata saya akan ke slide berikutnya untuk mengatakan pada Anda bahwa pada akhirnya setelah rumor beberapa waktu terakhir Yahoo akan jual ataupun juga akan menjual aset ataupun core asetnya kepada pihak-pihak tertentu, akhirnya terjawab sudah. Siapa yang memenangkan tersebut ternyata adalah Verizon. Kita lihat bagaimana Adams begitu getol untuk mendekati setelah ini pertarungan ataupun juga perebutan saham Yahoo antara 3 perusahaan teknologi. Kita lihat yang pertama, selain Verizon, kemudian ada juga AT&T, kemudian ada juga Microsoft. Bill Gates nampaknya juga mencoba untuk mengakuisisi Yahoo, dan ternyata yang memenangkan perebutan tersebut adalah Verizon, dan angkanya menurut saya tidak terlalu mahal. Hanya 4,8 miliar dolar Amerika, lebih dari 60 triliun rupiah, meskipun buat sebagian orang angka ini sangat besar. Tapi bila dibandingkan tawaran misalnya Microsoft. Jadi Microsoft itu sesungguhnya pada slide khusus nanti saya akan membahas, pernah menawar Yahoo dengan harga 10 kali lipatnya. Dan ternyata pada saat itu Yahoo mengatakan no, dibeli oleh Microsoft, padahal harganya pada saat itu adalah 10 kali lipat lebih mahal. Ini pesannya bagi Anda, hati-hati dalam menolak sebuah tawaran. Kalau lebih mahal dan Anda mendapatkan jauh lebih murah, betapa menyesalnya Anda. Tapi ini menjadi sebuah momentum penting untuk Yahoo. Karena setelah tahun 2012, Marissa Mayer masuk ke dalam, memang dibutuhkan sebagai salah satu juga CEO perempuan yang memang mendapatkan Yahoo dalam kondisi mismanagement, kemudian dengan kerugian yang sangat besar. Tidak mudah memang untuk Mayer. Mayer mencoba memang untuk bangkit dengan membeli Tumblr misalnya, lebih dari 1 triliun rupiah. Tapi ternyata itu tidak cukup kuat untuk mengangkat performa Yahoo. Dan kita lihat untuk kalau Lowell McAdams adalah merupakan CEO Verizon yang tampaknya memiliki sebuah misi khusus. Mengapa akhirnya Verizon mengakuisisi, membeli Yahoo dengan harga 4,8 miliar dolar Amerika. Kita akan ke sana. Selanjutnya saya akan membahas apa yang akan dilakukan oleh Verizon terhadap Yahoo setelah membeli dengan harga fantastis. Kita lihat bahwa nantinya sebelumnya pada kurang dari setahun yang lalu, sesungguhnya Verizon juga sudah mengakuisisi AOL, kemudian juga bersama dengan Huffington Post, dan ini juga merupakan salah satu perusahaan di bidang teknologi. Tapi nantinya Verizon tampaknya akan melakukan sesuatu yang disebut dengan ini adalah sebuah perluasan bisnis, diversifikasi yang akan dilakukan oleh Verizon. Apa perluasan bisnis yang dimaksud? Selama ini memang Verizon sangat mengerajai untuk nirkabel, hanya di nirkabel. Dan nanti mereka akan masuk ke sebuah perusahaan trading advertising. Jadi ada namanya periklanan. Mereka akan membidik yang namanya iklan online. Anda sudah sangat dekat dengan ini. Iklan online adalah yang saat ini begitu masif disasar oleh Mark Zuckerberg yang saat ini bermain dengan Facebooknya. Begitu lincah mengakuisisi beberapa hal. Tujuan akhirnya adalah iklan online. Karena memang mayoritas masyarakat dunia saat ini menggunakan mobile device. Nanti saya akan lebih spesifik ke sana. Tapi intinya mereka akan melakukan diversifikasi dengan membidik iklan online. Dan apa yang akan berpengaruh ini adalah beberapa pelayanan yang bisa Anda dapatkan dari Yahoo. Kita lihat ada Yahoo Mail, mungkin beberapa Anda masih menggunakan, ada Yahoo Finance, ada Yahoo Messenger, Yahoo Weather, kemudian ada Flickr, ada Tumblr. Tumblr adalah terakhir yang diakuisisi oleh Yahoo di masa kepemimpinan Mayer. Tapi yang paling menarik adalah ketika Anda berbicara mengenai mesin pencari, apa yang pertama kali ada di ingatan Anda? Apakah Anda akan ke Yahoo atau Google? Tidak ada namanya Mbah Yahoo, adanya Mbah Google biasanya. Tapi itu menjadi sebuah sinyal betapa Yahoo sudah sangat ditinggalkan sebagai mesin pencari. Padahal tahukah Anda pada tahun 90-an
Yahoo adalah pionir untuk mesin pencari. Tapi mereka terlalu lama berada di zona nyaman, mereka tidak peduli dengan inovasi perusahaan-perusahaan serupa yang muncul belakangan. Ternyata akhirnya saat ini menyalip pergerakan ataupun juga kinerja mereka. Tapi yang menarik dalam akuisisi yang dilakukan oleh Verizon tersebut, ternyata ada beberapa saham yang tidak dijual. Jadi core bisnis Yahoo tersebut ada beberapa yang tidak dijual. Apa saja? Seperti 15% saham Alibaba itu tidak dijual. Kemudian ada juga Yahoo Japan, lebih dari 30% yang tidak dijual. Jadi Yahoo tampaknya co-foundernya Jerry Wang tampaknya masih memiliki sebuah misi kecil yang dia simpan di samping dia harus menyerah pada keadaan dengan menjual core bisnisnya ataupun juga core aset yang dimiliki oleh Yahoo. Tapi saya membawa Anda ke sini. Bagaimana rumors di pasar sehingga akhirnya bisa mengangkat performa saham Yahoo dan menghasilkan sebuah deal bisnis dengan angka 4,8 miliar dolar Amerika. Anda lihat bahwa pada bulan Februari Yahoo sepanjang year on year mencapai titik terendahnya di 26,76 dolar Amerika. Dan Anda bayangkan hanya dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5 bulan saja bisa melesat hingga 38,32 dolar Amerika, nyaris atau bahkan lebih dari 10 dolar Amerika hanya dalam 5 bulan. Dan Anda lihat tampaknya ini angkanya sekitar 50%, kurang dari 50%, tapi sangat signifikan untuk pemegang saham Yahoo. Artinya rumors penjualan Yahoo dimakan oleh pasar sehingga pasar begitu mengakumulasi saham, mereka terus melakukan aksi beli karena mereka tahu akan mencapai titik ini. 38,32 dolar Amerika per unit saham. Dan selanjutnya, apakah ini juga mengangkat performa dari pergerakan saham Verizon? Tidak jauh berbeda. Saya bawa Anda ke sini dan Anda lihat bagaimana angkanya juga naik cukup signifikan. Kita lihat titik terendah secara year on year adalah pada sekitar September-Oktober 2015 di 40,93 dolar Amerika per unit saham. Dan kita lihat selanjutnya angkanya menjadi 55,87 dolar Amerika per unit saham. Dan selisihnya 55 kurang 40, jadi ada kenaikan sekitar 15 dolar Amerika per unit saham. Bagi pasar, ini angka yang sangat menjanjikan. Maka para pemilik saham akan sangat bangga memegang saham ini. Saya bawa Anda ke sini, slide terakhir yang saya punya, lini masa perusahaan teknologi. Saya coba akan menjelaskan secara sangat sederhana sehingga kita semua bisa sama-sama memahami bagaimana perkembangan perusahaan korporasi teknologi tidak bukan akibat keterlibatan kita, akibat doyannya kita menggunakan fasilitas produk yang mereka hasilkan. Kita lihat, Yahoo merupakan pionir sebagai mesin pencari pada tahun 1994. 4 tahun kemudian muncullah Google yang saat ini di bawah Alphabet Corp. Kita lihat 1998 ada Google. Sama-sama mesin pencari, search engine. Dan ketika itu Yahoo sudah jauh lebih populer ketika Anda akan di depan desktop, di depan PC. Mungkin saat itu ada warnet ya, saat ini juga masih ada warnet tampaknya. Tapi kalau misalnya Anda ditanyakan dengan bangga akan menyebutkan dengan akhiran belakang @yahoo.com atau @yahoo.co.id. Pokoknya pakai emailnya Yahoo lah pada saat itu. Dan siapa Google pada tahun 1998? No one knows. Tapi Anda lihat bagaimana perkembangan Google saat ini. Dan tidak hanya itu, ada yang menarik. Pada tahun 2002, sesungguhnya Yahoo sempat berniat membeli Google. Jadi pada saat itu hanya sekitar 4 tahunan, artinya masih sangat bayi Google ketika itu. Yang saya yakin kalau Yahoo memang merealisasikan niatnya untuk membeli Google, pasti harganya akan sangat murah. Tapi ternyata Yahoo tidak memilih pilihan tersebut. Yahoo tidak jadi membeli Google dan kemudian pada tahun 2004 muncullah Facebook, sebuah media sosial yang ataupun juga dikreasikan oleh Mark Zuckerberg, anak muda yang saat ini menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dan kita lihat selanjutnya pada tahun 2007 ada lagi yang menarik. Apa sih sebenarnya yang mendorong sehingga produk-produk teknologi, search engine, media sosial, kemudian juga mesin pencari, email begitu membuat orang getol dan begitu mempermudah kehidupan orang
hadirnya iPhone, smartphone pada tahun 2007, diikuti oleh Samsung dan lain sebagainya, sehingga mereka terus ada di belakang, mereka tidak mau ketinggalan kereta. Dan dengan adanya mobile device, smartphone yang Anda punya, orang tidak perlu lagi berat-berat bawa laptop misalnya, atau misalnya duduk di depan desktop. Dan tidak hanya itu yang menarik, ketika iPhone sudah menjadi salah satu tools untuk merealisasikan ataupun juga memasarkan produk-produk teknologi, pada tahun 2008 Microsoft berniat membeli Yahoo dengan angka lebih dari 40 miliar dolar Amerika. Sekarang berapa Yahoo dibeli oleh Verizon? Hanya 1/10-nya saja saat ini. Yahoo, pilihan Anda mungkin saat ini bisa jadi tepat atau bisa jadi sangat salah ketika Anda menolak pada tahun 2008 dengan Microsoft. Intinya, dari sebuah perusahaan teknologi, jangan pernah puas, jangan pernah merasa saat ini adalah zona nyaman Anda. Anda harus terus lincah, berinovasi, kemudian memutuskan dengan intuisi bisnis yang memang diasah dengan jam terbang tentunya.